Kalian tahu nggak, saat kita lagi asyik scroll TikTok, nonton video lucu, atau cuma rebahan nunggu azan maghrib berkumandang, di sisi lain dunia, ada para pahlawan tak terlihat yang sedang bertarung dengan gurun. Mereka adalah para petani kurma di Arab. Dan yang paling gila, perjuangan mereka mencapai puncaknya justru di bulan Ramadan. Bayangkan, di saat kita berusaha keras menahan haus dan lapar sambil AC, mereka harus kerja fisik paling ekstrem. Memanjat pohon setinggi gedung 5 lantai, memanggul tandan kurma seberat karung beras di bawah suhu 50 derajat Celcius, sambil menahan puasa. Ini bukan lagi soal panen, ini soal iman dan dedikasi. Hari ini, di part terakhir serial ini, kita akan bedah dapur terakhir kurma sebelum sampai di tangan kalian. Dan kisah heroik di balik manisnya setiap butir takjil. Mari kita bedah pakai logika. Saat puasa, tubuh kita itu ada di mode hemat baterai. Gula darah rendah, cairan tubuh tipis, dan fokus bisa buyar. Tapi para petani ini, mereka justru dipaksa masuk ke mode Superman. Secara fisik, ini seharusnya mustahil. Memanjat dan mengangkat beban di suhu ekstrem itu, risiko heat stroke-nya tinggi banget. Tapi inilah momen di mana keyakinan mengalahkan logika fisik. Mereka percaya, setiap tetes keringat itu adalah ibadah. Mereka nggak cuma cari nafkah, tapi lagi menjalankan amanah untuk menyediakan makanan berbuka bagi jutaan orang. Jadi, kurma yang kamu makan itu bumbunya adalah doa dan keringat pahlawan gurun. Banyak yang nanya, "Bang, mereka makan apa sih? Pas sahur kok bisa sekuat itu?" Rahasianya ya, kurma itu sendiri. Mereka nggak sahur pakai gorengan yang bikin ngantuk. Mereka sahur pakai kurma, tamr yang dicampur dengan susu unta atau laban. Gabungan karbohidrat kompleks dan protein tinggi ini adalah bahan bakar nuklir buat tubuh manusia. Makanya, pas kita jam 10 pagi sudah lemas dan pengen rebahan, mereka justru baru mulai memanjat pohon ke-20. Kayaknya kalau mereka ikut lomba Ninja Warrior, rintangan setinggi apapun bakal dilibas sambil merem. Soalnya mereka terbiasa latihan keseimbangan di atas pohon sambil menahan lapar. Kita baru nunggu antrean takjil aja udah emosi jiwa. Nah, ini bagian yang bikin merinding. Proses panen kurma di bulan puasa itu isinya cuma bahaya. Pertama, momen matahari tengah hari. Meskipun mereka sering kerja malam, kadang ada tandan yang harus segera dipetik pas siang bolong. Itu rasanya kayak kepala lagi dipanggang di atas kompor, tapi nggak boleh minum. Kedua, duri-duri pembunuh. Pohon kurma itu punya duri yang tajam. Bayangin, lagi lemas karena puasa, tangan kena duri pohon. Sakitnya double. Ketiga, keseimbangan maut. Memotong tandan seberat 20 kg sambil gelantungan di ketinggian 15 meter, salah gerak dikit, gravitasi nggak bakal kasih ampun. Mereka ini akrobat gurun yang terlupakan. Memotong tandan kurma itu nggak boleh asal tebas. Kalau asal, buahnya rontok dan hancur. Petani harus memeluk tandan itu dengan satu tangan, sementara tangan satunya mengayunkan pisau tajam. Bayangin, berat tandannya 15 kilo, posisi badan miring, dan perut lagi kosong-kosongnya. Salah perhitungan dikit, bukan tandan yang kepotong, tapi tali pengaman mereka. Ini pekerjaan dengan tingkat stres tinggi yang dilakukan oleh orang-orang paling tenang di dunia. Kalau saya sih, boro-boro motong tandan, baru lihat ketinggiannya aja udah request turun. Menurut opini saya, kualitas kurma tetap terjaga bukan cuma karena teknologi, tapi karena hati nurani petaninya. Mereka tahu buah ini akan jadi santapan berbuka orang yang berpuasa. Mereka nggak asal pilih. Mereka memilah satu persatu dengan cermat, seolah tahu bahwa setiap butir ini adalah amanah. Ini bukan cuma pekerjaan, ini ibadah. Sebuah dedikasi untuk melayani umat dengan tenaga yang mereka punya. Jadi, pas kamu gigit kurma yang manis dan mulus, itu adalah hasil ketelitian orang yang lagi menahan haus luar biasa. Sekarang kita sudah tahu semua rahasianya. Dari pernikahan pohon, pembantaian bayi kurma, skincare jaring, sampai mesin waktu pembeku. Dan puncaknya, perjuangan heroik petaninya. Setelah tahu semua ini,
Masih tega nggak nyisain kurma di piring? Atau sekarang jadi lebih menghargai setiap butir yang dimakan? Coba tulis di kolom komentar. Respect kalau kalian terinspirasi. Dan siapa yang sekarang pengen nyobain manjat pohon kurma? Komen di bawah. Kita absen. Ada satu momen yang paling menyentuh. Pas azan maghrib berkumandang di kebun, mereka nggak langsung pulang makan mewah. Mereka biasanya berbuka di bawah pohon yang baru saja mereka panen. Hanya dengan segelas air dan beberapa butir kurma reject atau sisa sortir. Mereka memberikan kurma terbaik untuk dunia dan memakan kurma sisa untuk diri mereka sendiri. Di situ saya sadar, rasa manis kurma yang kita rasakan di rumah itu adalah hasil dari rasa ikhlas mereka di tengah gurun. Inilah value orisinal dari sebuah kurma. Dia bukan cuma komoditas dagang, tapi jembatan persaudaraan. Kesimpulan dari 5 part serial ini cuma satu. Hargai setiap butir makananmu, karena di balik sebutir kurma yang kecil, ada teknologi canggih, sejarah ribuan tahun, dan nyawa yang dipertaruhkan. Setiap kurma yang kamu nikmati adalah warisan ribuan tahun simbol ketahanan dan kesabaran. Terima kasih sudah mengikuti serial Rahasia Kurma dari part 1 sampai part kelima. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Fakta mana yang paling bikin kalian shock? Tulis di kolom komentar. Saya pamit undur diri, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum.